kelas matematika, yaitu di kelas 7 SMP Perguruan Cikini bersama Ibu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ibu Kiki harap semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pastinya kalian harus tetap semangat belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Pertama, kalian harus sudah sarapan dulu. Kemudian kalian mengenakan seragam yang rapi dan sopan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kalian minta doa restu kepada kedua orang tua kalian ya. Kemudian yang tidak kalah penting, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Bagi yang beragama muslim bisa mengikuti doa Bu Kiki. Mari kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke anak-anak, dengan harapan kita berdoa hari ini, semoga apa yang sudah Bu Kiki sampaikan kalian bisa memahami dan bisa mengerti dengan baik. Salam semangat belajar matematika. Yuk kita belajar, langsung saja simak videonya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bacakan kompetensi dasar materi kita pagi ini. Kompetensi dasar pengetahuan yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kemudian kompetensi dasar keterampilan yakni menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan pecahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengetahui cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Dan tujuan yang kedua yakni mengetahui cara mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen atau sebaliknya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi pecahan desimal. Dalam sistem desimal, angka-angka dalam sebuah bilangan desimal masing-masing mempunyai arti sebagai berikut. Perhatikan ya penjelasannya. Ada bentuk desimal 2345,678. Itu sama aja dengan 2000 ditambah 300 ditambah 40 ditambah 5. Kemudian ditambah. Nah, di belakang koma itu kan ada angka 678. Jadi 6/10 ditambah 7/100 ditambah 8/1000. Sehingga 2345,678 kalau kita mau mengubah ke dalam bentuk pecahan campuran, artinya kita tuliskan terlebih dahulu bilangan bulatnya yaitu 2345. Kemudian di belakang koma itu ada angka 678 per. Nah, di belakang koma 3 angka sehingga pernya adalah per 1000. Kalau di belakang komanya ada 2 angka artinya pernya per 100 dan seterusnya. Kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, nyatakan bilangan-bilangan berikut sebagai pecahan campuran. Yang A adalah 4,67. Artinya pecahan campurannya adalah di situ ada bilangan bulat 4 ya. Jadi 4,67 per, karena di belakang komanya adalah 2 angka jadi pernya per 100. Kemudian soal yang B, 0,000289 itu sama dengan 289 per. Karena di belakang koma ada 6 angka sehingga pernya adalah per 1 juta. Contoh soal yang kedua, nyatakan bilangan-bilangan berikut sebagai pecahan desimal. Yang pertama adalah 3/5. Untuk mengubah ke pecahan desimal, kita bisa mengubah penyebutnya itu menjadi penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, karena penyebutnya 5, sehingga penyebutnya dikalikan 2. Ya, jadi penyebutnya menjadi 10. Kalau penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya dikalikan 2, jadi 3 dikali 2. Sehingga hasilnya menjadi 6/10, di mana 6/10 itu sama dengan 0,6. Selanjutnya contoh soal yang B, 4/125 sama dengan, nah kita lihat terlebih dahulu penyebutnya ya. Penyebutnya adalah 125. Sehingga kita akan ubah 125 ini menjadi penyebut 1000.
artinya dikalikan 8. Kalau penyebutnya dikalikan 8, maka pembilangnya juga dikalikan 8. Sehingga hasilnya 4 dikali 8 adalah 32 per 125 dikali 8 itu adalah 1000. Sehingga pecahan desimalnya adalah 0,032 karena per 1000 ya, jadi di belakang koma ada 3 angka. Sekarang ketentuan yang kedua, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Jika penyebut dari suatu pecahan ternyata sulit diubah menjadi 10, 100 atau 1000 dan seterusnya, maka pengerjaannya dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dengan penyebut seperti contoh yang ada di bawah. Perhatikan ya, 5/13 itu artinya 5 dibagi 13. Nah, kemudian kita hitung seperti cara pembagian biasa. 5 dibagi 13 tidak bisa, sehingga kita tuliskan 0, koma. Kemudian ketika kita menuliskan 0, kita tuliskan 0 di belakang angka 5. Jadi 50 ya. 50 dibagi 13 itu adalah 3. Kemudian 3 dikali 13 adalah 39. Lalu kita kurangkan. 50 dikurangi 39 adalah 11. Nah, 11 dibagi 13 tidak bisa. Kita tambahkan 0 kembali. 110 dibagi 13 hasilnya adalah 8. Kemudian 8 dikalikan 13, 104 dan seterusnya ya. Nah, di situ sisanya tidak sampai 0 ya. Jadi masih ada kelanjutannya terus. Jadi kita cukup sebutkan di belakang koma 3 angka atau 2 angka diperbolehkan, atau nanti hasilnya dengan cara pembulatan. Kemudian contoh soal yang kedua juga sama. 7/11 artinya 7 dibagi 11. Nah, akhirnya hasilnya adalah 0,6363. Jadi bilangannya berulang. Kita lanjutkan pembahasannya ke persen. Persen adalah pecahan dengan penyebut 100. Dengan demikian, persen berarti per 100. Nah, lambang persen bisa kalian lihat di layar. Untuk setiap pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0, jika dinyatakan dalam bentuk persen menjadi A per B dikalikan 100%. Contoh yang pertama, nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk persen. Yang pertama adalah 7/20. Nah, untuk mengubah ke bentuk persen, kita ubah penyebutnya menjadi per 100. Nah, karena di situ 20, untuk mengubah menjadi 100 kita kalikan 5. Kalau penyebut dikalikan 5, sehingga pembilangnya juga harus dikalikan dengan 5. Akhirnya ketemu dengan 35/100. Nah, 35/100 itu kita bisa tuliskan menjadi 35%. Contoh soal yang kedua, nyatakan bentuk persen berikut sebagai bentuk pecahan. Contoh yang A, 45% itu artinya 45/100. Kita sederhanakan, jadi 45 dibagi 5 itu adalah 9. Kemudian per 100 dibagi 5 itu adalah 20. Sehingga 45% jika dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa menjadi 9/20. Kemudian yang B, 275% ya. Jadi sama dengan 275/100. Kalau diubah ke bentuk pecahan campuran itu artinya 275/100. Kenapa bisa seperti itu? Karena 275 dibagi 100 itu adalah 2. Sisanya adalah 75 dengan penyebutnya tetap. Kemudian kita sederhanakan 2. Nah, 75 dengan 100 masing-masing kita bagi 25. Jadi 2, 3/4. Kita lanjut contoh soal yang ketiga. Dalam suatu kelas yang terdiri dari 18 siswa putra dan 22 siswa putri, ternyata 3 orang tidak masuk sekolah karena sakit. Nah, berapa persen siswa yang tidak masuk? Cara mencari persen siswa yang tidak masuk, kita bandingkan 3 siswa yang tidak masuk tersebut dengan jumlah siswanya, kemudian kita kalikan 100%. Jadi, banyak siswa yang tidak masuk itu 3 per jumlah siswanya adalah 18 ditambah 22, kemudian dikalikan 100%. Hasilnya adalah 3/40 kali 100%. 3/40 itu kalau diubah ke bentuk pecahan desimal menjadi 7,5%.
Jadi, siswa yang tidak masuk adalah 7,5%. Baik anak-anak, penjelasan materi pertemuan kali ini Ibu rasa sudah cukup. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa difahami dan bisa dimengerti. Sebagai evaluasi, kalian bisa menguji pemahaman dengan latihan soal-soal. Karena kunci belajar matematika adalah dengan rajin berlatih dan tentunya kalian harus tetap semangat ya. Setelah materi ini, Ibu akan berikan latihan soal-soal. Kalian kerjakan ya nak ya. Jangan lupa dikirimkan melalui email. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.